Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Mufid fi Muhimmatit Tauhid. Kita sampai pada Al-Waqfatul Ula, yaitu poin yang pertama terkait tentang salah satu dari nama ilmu aqidah. Salah satu namanya adalah ilmu at-tauhid. Kemudian sudah kita jelaskan apa arti tauhid, baik secara bahasa maupun secara istilah. Pembahasan kita sekarang adalah madal mutabaqah baina tauhid wal aqidah, yaitu sejauh mana kesesuaian, kecocokan, keserasian antara nama tauhid dan aqidah. Disebutkan oleh muallif hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan hinal muqaranah bainal aqidati wat tauhidi ka mustalahain. Ketika kita membandingkan antara akidah dan tauhid sebagai sebuah istilah, najid annal aqidata laysat maqsuratan ala tauhidillah fahasb. Maka kita akan mendapatkan bahwasanya akidah tidak terbatas kepada tauhid saja. Tidak terbatas kepada tauhid. Karena tauhid itu sebagaimana yang kita sudah jelaskan, ia adalah terkait tentang ifradullah azza wa jalla. Terkait tentang bagaimana kita mengesahkan Allah, baik dalam rububiyahnya atau uluhiyahnya atau nama dan sifatnya. Adapun akidah itu lebih luas dari itu. Tidak terbatas kepada tauhid saja. Bal hiya tashmalut tauhida wa ziyadah. Bahkan akidah itu mencakup tauhid dan yang lainnya yang terkait tentang akidah. Maka di dalam mabahis akidah, di dalam pembahasan akidah, masuk di sana pembahasan yang banyak. Seperti apa? Karrusuli wa risalatihim. Pembahasan tentang rasul dan risalah yang mereka bawa. Ini akidah. Wal malaikati wa a'malihim. Pembahasan tentang malaikat dan tugas-tugas mereka yang Allah perintahkan mereka. Wal kutubis samawiyah. Begitu juga terkait kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit seperti Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Terkait juga wal yaumil akhir wa ma fi, terkait tentang iman kita kepada hari akhir dan yang ada di dalamnya, tentang mahsyar, tentang haud, tentang timbangan, tentang sirat, tentang surga, tentang neraka. Semuanya masuk dalam bab akidah. Wal qada'i wal qadari wa ma yata'allaqu bihi. Begitu juga iman kita kepada takdir Allah, qada dan qadar Allah. Wal imamati was sahabah. Terkait juga tentang keimaman, kepemimpinan. Ini masuk dalam bab akidah. Bagaimana kita taat kepada ulil amri masuk dalam bab akidah. Was sahabah, begitu juga para sahabat. Bal yadkhulu fiha aidan, bahkan masuk dalam ruang akidah, dalam lingkup akidah, mauqiful muslimina minal milalil munharifah wal firaqid dallati wa ghairiha. Sikap seorang muslim dari
sekte-sekte atau ajaran-ajaran yang menyimpang, dan juga dari kelompok-kelompok yang sesat dan yang lainnya. Jadi akidah itu lebih luas dari tauhid, dan tauhid merupakan bagian dari akidah. Maka ilmu yang ini, ilmu akidah, fahadzal ilmul wasi'. Ilmu akidah ini adalah ilmu yang luas, bima yatadammanuhu minal mabahitha, dan cakupan-cakupan pembahasan-pembahasannya yang terkandung di dalamnya. Wa ma yahwihi min juz'iyat, dan apa yang dicakup dari beberapa bagian. Nah, di antara bagian akidah adalah yusammat tauhid, yaitu pembahasan tentang tauhid. Kama sammahu bidzalika ulama'ul muslimin, sebagaimana dinamakan oleh ulama-ulama kaum muslimin. Walau ta'ammalna madal mutabaqah baina kalimatit tauhid wa mufradatil aqidah lawajadnaha juz'iyatan. Kalau kita perhatikan kesesuaian, kesamaan, kecocokan, keselarasan antara akidah dengan tauhid, atau antara tauhid dengan akidah, maka kita akan temukan bahwasanya akidah itu termasuk, atau tauhid itu termasuk bagian dari akidah. Karena kalau kita berbicara tauhid, kita hanya berbicara tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma dan sifat Allah. Akidah itu lebih luas. Wa hadza yuthiru tasaulan mafaduh. Dan ini menimbulkan tasaul, menimbulkan pertanyaan. Kalau tauhid itu bagian dari akidah, maka timbul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Idza kanatil mutabaqatu baina kalimati tauhid wa mustalahi aqidah bima yahwihi min mabahitha juz'iyyah, falimadza summiya ilmal aqidah bitauhid? Ini pertanyaannya. Kalau kalimat tauhid dengan akidah, kalau kita melihat kesesuaian antara keduanya, maka tauhid itu merupakan bagian dari pembahasan akidah. Tapi kenapa ilmu akidah dinamakan sebagai ilmu tauhid, padahal ia merupakan bagian dari akidah? Walimadza atlaqal ulama fil qurunil madiyah ala ma sannafuhu min kutubin fi ilmil aqidah isma tauhid? Kenapa para ulama, dari ulama-ulama terdahulu, dari abad-abad terdahulu, apa yang mereka karang dari kitab-kitab di ilmu akidah, kenapa dinamakan tauhid? Padahal tauhid ini merupakan bagian dari akidah. Kenapa dinamakan tauhid? Jawabannya adalah inna tasmiyatal aqidati bit tauhid min babi tasmiyati syai'i bi asyrafi ajza'ihi. Sesungguhnya penamaan akidah dengan tauhid itu masuk ke dalam bab penamaan sesuatu dengan bagiannya yang paling mulia. Jadi di antara ilmu akidah, bagaimana iman kita kepada Allah, iman kita kepada malaikat, iman kita kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir. Ini semuanya yang paling utama, yang paling mulia dari pembahasan-pembahasan ini apa? Itu pembahasan tauhid. Maka menamakan ilmu akidah dengan ilmu tauhid itu merupakan penamaan sesuatu dengan bagiannya yang paling mulia.
Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Apakah haji ini terbatas sama wukuf di Arafah saja? Tidak. Ada mabit di Mina, ada tawaf, ada yang lainnya. Tapi kenapa dinamakan haji itu Arafah? Karena wukuf di Arafah merupakan rukun yang paling tinggi dari rukun-rukun haji. Begitu juga penamaan tauhid, penamaan akidah dengan tauhid, ini merupakan penamaan sesuatu dengan bagiannya yang paling mulia. Kemudian li'anna tauhidah huwa asyrafu mabahith ilmi al-aqidah. Karena tauhid merupakan pembahasan ilmu akidah yang paling mulia. Amma al-mabahithul ukhra. Adapun pembahasan yang lain. Seperti apa? Min imanin bil malaikah. Seperti iman kepada para malaikat. Wal kutub. Iman kepada kitab-kitab. War rusul. Iman kepada para rasul. Wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Wal qada'i wal qadar, iman kepada takdir Allah, qadar Allah. Wa mabahithil imamah, iman tentang masalah kepemimpinan. Kemudian was sahabah, iman tentang sahabat. Wa gairiha, dan yang lain sebagainya. Fahiya ta'tamidu alaihi wa tastanadu ilaihi. Semua pembahasan ini bersandar kepada iman kepada Allah, bergantung kepada iman kepada Allah. Kenapa? Karena semua pembahasan akidah huwa asasuha wa jauharuha. Karena iman kepada Allah yang menjadi asasnya, menjadi dasarnya, menjadi inti pembahasan. Fahiya tadkhul fihi bil iltizam. Maka masuknya iman-iman yang lain, iman kepada malaikat, kitab, rasul dan yang sebagainya, itu masuk kepada iman kepada Allah dengan iltizam. Artinya apa dengan iltizam? Ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengharuskan kita untuk beriman kepada yang lain. Kenapa? Karena yang mengabarkan tentang malaikat, nama dan tugasnya siapa? Allah. Begitu juga para rasul, begitu juga kitab. Kalau kita tidak beriman misalnya kepada malaikat, tidak ada malaikat Jibril misalnya, maka secara otomatis kita tidak beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya pembahasan-pembahasan yang lain itu bergantung dan bersandar kepada apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis masuk dia. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, maka otomatis pembahasan-pembahasan yang Allah kabarkan di dalam kitabnya, yang Rasul jelaskan melalui sunnahnya, itu masuk ke dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mal farqu bainal aqidati wat tauhid. Kalau begitu apa beda antara akidah dengan tauhid? Setelah kita memahami apa arti akidah baik secara bahasa maupun secara istilah, kemudian tauhid baik secara bahasa maupun secara istilah, kemudian kita melihat kecocokan antara hubungan antara kedua pembahasan ini. Kenapa ilmu akidah dinamakan sebagai ilmu tauhid? Kebalikan. Kenapa tauhid dinamakan sebagai ilmu akidah? Nah, mal farqu bainal ma'nayain. Apa beda antara kedua makna ini? Nah, Iqra. Nah, kalau begitu apa perbedaan antara kedua makna ini? Yaitu makna akidah dengan tauhid. Fanaqul, maka kita menjawab. Kata muallif hafizahullahu taala, al-aqidatu a'ammu min jihati mawdu'iha. Akidah itu
lebih umum dari sisi pembahasan. Jadi pembahasan akidah lebih umum, lebih luas. Hiya tashmalu tauhid wa ghairahu minal mabahith. Yang mana akidah mencakup tauhid, mencakup yang lainnya dari pembahasan akidah, seperti iman kepada Allah, iman kepada para rasul, kepada kitab dan yang lainnya. Maka fayadkhulu fiha arkanul iman sittah. Maka masuk ke dalam akidah, pembahasan akidah, yaitu rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada para rasul, kepada yaumul akhir, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk juga apa? Wa yadkhulu fiha rududu ulama'il Islam 'ala diyanatil ukhra. Dan masuk juga di dalamnya bantahan-bantahan ulama kaum muslimin terhadap agama-agama yang lain. Dibantah oleh ulama kaum muslimin, dan ini termasuk ke dalam bagian akidah. Wal firaqi, begitu juga bantahan terhadap kelompok-kelompok yang sesat seperti Murji'ah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, itu dibantah oleh ulama kaum muslimin. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa tayyaratil mu'asirah, begitu juga bantahan-bantahan terhadap aliran-aliran baru, aliran-aliran yang dibuat-buat, wa ghairiha, dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam bab akidah. Bi khilafit tauhid, berbeda halnya dengan tauhid. Kalau tauhid apa? Alladzi yaqtasiru ala tauhidillah azza wa jalla. Adapun pembahasan tauhid itu terbatas kepada tauhid kepada Allah azza wa jalla. Terbatas pembahasan kita kepada tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma was sifat, wa huwa asyrafu ajza'il aqidah, yang mana tauhid ini merupakan bagian akidah yang paling mulia. Wa yulahadhu aidan, maka perlu diperhatikan juga, anna mabahitsal iman bil kutubi war rusuli wal yaumil akhir wal qada'i wal qadar yadkhulu fi itaratil aqidati bil mutabaqah. Sungguhnya pembahasan iman, baik iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yadkhulu fi itaril aqidah, itu semua masuk ke dalam ruang akidah, masuk ke dalam lingkungan akidah, pembahasan akidah bil mutabaqah, dengan kecocokan. Ya, ini memang pembahasan akidah. Karena akidah itu luas, terkait keyakinan, terkait amalan hati, bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kita beriman kepada malaikat, kepada para rasul, kepada kitab, kepada hari akhir. Ini terkait tentang hati. Maka pembahasan ini, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab dan yang lainnya, masuk ke dalam pembahasan akidah. Amma fit tauhid, adapun masuk yang lain dalam bab tauhid, artinya iman kepada malaikat masuk dalam bab tauhid, iman kepada kitab, kepada para rasul masuk dalam bab tauhid, fayadkhulu fihi bil iltizam, maka masuk ke dalamnya dengan iltizam, dengan sebuah keharusan. Artinya, ketika seseorang itu beriman kepada Allah, ini iman kepada Allah, mengharuskan dia untuk beriman kepada para malaikat. Tidak bisa yang mengatakan saya beriman kepada Allah saja, saya mentauhidkan Allah saja, saya tidak beriman tentang adanya malaikat. Tidak ada malaikat itu. Berarti ketika dia tidak beriman tentang adanya malaikat, ada yang cacat di dalam imannya kepada Allah. Kenapa? Karena yang mengabarkan tentang adanya malaikat dan tugas-tugas malaikat siapa? Allah. Berarti masuknya iman kepada para malaikat, iman kepada para rasul, kepada kitab, ke dalam tauhid, itu masuknya dalam bab al-iltizam. Sudah menjadi satu kesatuan atau satu keharusan yang ia imani.
Begitu juga terkait tentang al-mughayyabat, iman kepada perkara-perkara gaib allati akhbarallahu anha, yang Allah kabarkan. Ketika misalnya saya mengatakan saya tidak beriman tentang adanya surga dan neraka, ini langsung otomatis cacat, rusak imannya kepada Allah. Kenapa? Karena yang mengabarkan tentang adanya surga dan neraka siapa? Allah. Ini artinya masuk secara iltizam. Wa akhbarat anha rusuluhu, begitu juga para rasul. Apa yang dikabarkan oleh para rasul masuk di dalam iman kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh para rasul dari diri mereka sendiri apa bukan? Bukan, tapi apa yang disampaikan oleh para rasul itu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini artinya iltizam. Adapun kalau iman kepada malaikat, kepada rasul masuk dalam bab akidah, memang itu pembahasannya. Tapi kalau iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul masuk dalam tauhid, ini merupakan masuk dalam iltizam. Iman ia kepada Allah mengharuskan ia untuk beriman terhadap apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bil qadari alladhi yujrihi Allahu fi ibadihi wifqa iradatihi wa masyiatihi. Begitu juga iman kepada takdir Allah yang Allah alirkan di dalam hamba-hambanya. Apa yang Allah putuskan terhadap kita, apa yang terjadi semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan iradah, keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masuk dia dalam kategori akidah secara mutabaqah dan masuk dalam kategori tauhid secara iltizam. Paham para jamaah? Nah, kemudian muallafat fil aqidah tahta musamma tauhid. Ada beberapa karangan kita para ulama di dalam bab akidah tapi namanya tauhid. Namanya tauhid. Yang pertama adalah Al-Imam Al-Bukhari. Istakhdama Al-Imam Al-Bukhari, yaitu Muhammad ibn Ismail, yang meninggal tahun 256 Hijriyah. Hadzal mustalah. Hina sammal kitab alladhi kharraja fihi ahadits al-aqidah. Ketika beliau menamakan kitab yang beliau keluarkan di dalamnya hadis-hadis terkait akidah. Di dalam kitab sahihnya Al-Jami' As-Sahih, di dalam kitab Sahih Bukhari, nama kitabnya, nama babnya adalah Kitab Tauhid. Padahal yang dibahas karena hadis-hadis tentang akidah secara umum. Tapi nama kitab yang Al-Imam Al-Bukhari sebutkan di dalam sahihnya yaitu diberi nama Kitab Tauhid. Jadi ada salafnya para jamaah yang dirahmati Allah. Penamaan akidah dengan tauhid. Begitu juga Abu Abbas Ahmad ibn Umar bin Suraid al-Baghdadi yang meninggal pada tahun 306 Hijriyah menamakan kitab yang beliau karang tentang akidah. Apa nama kitabnya? Kitab Tauhid. Pada abad ke-3 ke-4 Hijriyah. Begitu juga Al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, Al-Imam ibn Khuzaimah An-Naisaburi, yang meninggal pada tahun 311 Hijriyah menarang kitab di dalam akidah. Beliau namakan kitabnya Kitabut Tauhidi wa Isbatu Sifatir Rabbi Azza wa Jalla. Kitab Tauhid namanya. Padahal pembahasan akidah. Begitu juga Abu Abdullah Muhammad ibn Ishaq ibn Mandah. Sering kita dengar dengan Ibnu Mandah, yang meninggal pada tahun 395 Hijriyah. Beliau menamakan kitabnya dengan Kitabut Tauhid wa Ma'rifatu Asma'illahi wa Sifatuhu alal ittifaq wa tafarrud. Kitabut Tauhid namanya para jamaah yang dirahmati Allah. Dan diikuti oleh para ulama setelahnya, yaitu membahas
tentang akidah, tapi menamakan kitab mereka dengan Kitabut Tauhid. Nah, itu salah satu nama dari nama ilmu akidah adalah ilmu tauhid. Nah, kemudian yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama lain dari akidah. Namanya adalah Usuluddin. Mungkin kita sering dengar ini Fakultas Usuluddin. Nah, berarti yang dibahas adalah akidah. Nah, min musammayati hadzal ilm, di antara nama ilmu akidah adalah ilmu usuluddin. Usuluddin. Al-muradu bi usuluddin, yang dimaksud dengan usuluddin, maka hendaknya kita memperhatikan istilah usuluddin itu terdiri dari dua kata. Kata usul dan kata din, yang mana dalam bahasa Arab ini dikenal dengan nama mudhaf dan mudhafun ilaih. Arti menggabungkan dua kata menjadi satu kalimat. Tujuannya adalah untuk tamlik atau takhsis. Ketika saya mengatakan misalnya pintu, umum dia pintu. Kemudian saya gandengkan dia dengan masjid, berarti pintu masjid. Maka di sini khusus dia jadinya, bahwasanya pintu ini adalah pintu milik masjid. Tidak kita bahas pintu rumah, tidak kita bahas pintu toko, tidak kita bahas pintu-pintu yang lain. Yang kita bicarakan adalah pintu masjid. Kalau saya mengatakan pintu masjid rusak, orang tidak akan berpikir pintu rumah rusak, pintu toko rusak, tapi yang dipikirkan adalah pintu masjid yang rusak. Nah, begitu juga kalimat usuluddin terdiri dari dua kata. Usul artinya adalah asas atau dasar. Kemudian din artinya agama. Maka ketika disatukan usuluddin, maka yang dibahas adalah dasar agama. Karena dia terdiri dari dua kata. Maka untuk mengetahui makna dari usuluddin harus kita pecah dulu. Apa arti dari usul? Apa arti dari din? Ammal usul, adapun usul, pamufraduha aslun. Usul ini jamak, kata yang menunjukkan banyak. Tunggalnya adalah aslun, yang artinya asas. Asasus syai', yaitu dasar sesuatu. Kayak kita mengatakan aslus syajarah, yaitu batang pohon, karena dari situ akan timbul cabang, buah, dan yang lainnya. Begitu juga misal kita mengatakan asal nasabnya, berarti yang kita bahas adalah asalnya dari mana, nenek moyangnya dari mana. Au ma yubna alaihi ghairuh. Asas artinya dasar, artinya adalah sesuatu yang dibangun di atasnya. Jadi sebelum kita membangun sesuatu, yang paling pertama dibangun apa? Dasar. Ka'asasil manzil, seperti dasar rumah. Bangun dasar, baru bangun rumahnya. Kemudian wa aslus syajarah, batang pohon, atau yang lainnya, atau yang semisal. Maka arti aslun secara istilah adalah malahu far'un, apa yang memiliki cabang. Li'annal far'a la yansha'u illa an aslin, karena cabang itu tidaklah akan keluar, akan tumbuh kecuali dari batang, dari inti. Nah, begitu juga pembahasan akidah ini dasar para jamaah yang dirahmati Allah. Usul agama kita. Ini dulu yang kita perbaiki, baru berkembang kepada ibadah yang lain. Sebagus apapun ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan, tapi kalau asalnya rusak, mengandung kesyirikan misalnya, maka akan rusak amal-amal yang lain. Kemudian din. Apa arti din? Din secara bahasa artinya adalah adzul wal khudu'. Din secara bahasa artinya dzul,
merendahkan diri, menundukkan diri, menghinakan diri. Itu din. Wal muradu bihi dinul Islam. Yang dimaksud di sini adalah agama Islam. Apa artinya? Wa ta'atullahi wa ibadatuhu wa tauhidu. Kita taat kepada Allah, kita beribadah kepada Allah dan mengesahkan Allah dengan imtithalil ma'mur wa jitinabil mahdzur, dengan cara melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, atau wa kullu ma yuta'abbadullahu bihi, dan segala sesuatu yang kita beribadah dengan kepada Allah dengannya, itulah agama. Kita tunduk, kita masuk ke dalam Islam, harus kita tunduk terhadap segala perintah Islam. Apa yang kita diperintahkan laksanakan, apa yang kita dilarang tinggalkan. Fatakunu usuluddin ala hadza, maka usuluddin dengan hal ini artinya adalah al-qawaid wal ususul lati tasihhu bihal ibadah, yaitu dasar yang dengannya akan benar ibadah seorang. Ini harus benar akidah dulu, baru ibadah itu akan benar. Wa tatahaqqaqu biha ta'atullahi wa rasulih, dan itu bisa dengan cara mentaati Allah dan Rasulnya. Bimtithalil ma'muri wa jitinabil mahdzur, dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan segala larangan Allah dan Rasulnya. Li'annal i'tiqada, karena keyakinan, i'tiqad huwal aslul ladzi yubna alaihi qabulul a'mali wa sihhatuha, karena asal yaitu akidah merupakan sesuatu yang dibangun di atasnya diterima suatu amalan atau benarnya suatu amalan. Kalau amalan kita tidak benar, apa artinya akidah kita tidak benar, itu akan merembet kepada amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rusak. Orang yang syirik kepada Allah, faqad habita 'amalu. Orang yang syirik kepada Allah, terhapus amalnya. Kenapa? Karena dasarnya yang rusak. Akidahnya yang rusak. Bahkan sampai Nabi kita Muhammad SAW, kalau akidahnya rusak akan terhapus amalannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau syirik kepada Allah, maka akan terhapus amalanmu. Ini yang perlu kita terus kaji para jemaah yang dirahmati Allah. Terus kita saling mengingatkan satu sama lain tentang akidah ini. Kita belajar, kita pelajari supaya ibadah yang kita bangun, yang kita laksanakan dibangun di atas akidah yang benar, yaitu akidah yang sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebarkan, yang disampaikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa usuluddin. Nah, maka usuluddin adalah hiya ma yaqumu wa yanbani alaihi din. Apa yang tegak dan dibangun di atasnya agama ini. Itu akidah. Wa dinul Islam, maka agama kita ini adalah agama Islam, yaqumu ala aqidatit tauhid. Agama kita ini tegak di atas tauhid. Dan inilah zubdah dakwahnya para rasul. Inti dakwahnya para rasul memperbaiki akidah atau tauhid umat. Karena kalau akidah ini benar, maka akan benar amalan yang lain. Artinya akan diterima amalannya yang lain. Amal salehnya akan diterima oleh Allah. Tapi kalau akidah rusak, maka amal-amal ketaatan yang ia lakukan tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan terhapus. Wa min huna, maka di sini summiya ilmu tauhidi au ilmul aqidah bi ilmi usuluddin. Maka dari definisi ini kita ketahui bahwasanya ilmu tauhid
atau ilmu akidah dinamakan juga ilmu usuluddin. Nah, itu dia para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan kita jelaskan kembali insyaallah pada pertemuan yang berikutnya tentang al-haqiqah asy-syar'iyyah li usuluddin, yaitu hakikat secara syar'i tentang usuluddin. Kemudian kita akan lanjutkan juga tentang nama lain dari nama akidah ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa pahami dan terus kita akan pelajari insyaallah supaya kita benar-benar memahami akidah yang benar, akidah yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman para salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas agama yang hak ini atau di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.